Selamat siang saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali di channel Dunia Baru. Ini adalah channel yang khusus memang mengungkap, membahas isu-isu global. Dan seperti biasa saya ditemani oleh sahabat saya yang juga kakak kelas saya waktu di SMA ya, Kang Gagan Bahtiar Pribadi. Beliau ini seorang, ya ini istilah yang unik sih, brain miracle artist. Jadi seniman untuk bagaimana menjadikan otak kita ini ajaib dan menciptakan keajaiban. Gitu Kang Gagan ya. Betul. Nanti sambil jalan Kang Gagan ceritain itu apa itu namanya brain miracle. Iya. Kan? Gitu. Boleh. Baik teman-teman semua, di acara kita kali ini kita akan membahas tentang Afrika. Karena ada beberapa fenomena yang sangat menarik tentang Afrika ini, dan ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Ada satu tokoh politik atau tokoh negarawan Afrika yang bagi saya sangat menarik di saat-saat ini, Kang Gagan. Beliau adalah presiden dari Burkina Faso, namanya Ibrahim Traoré, masih muda, dia latar belakangnya militer. Dia sekarang jadi presiden dan punya gagasan-gagasan yang saya lihat itu mirip dengan Bung Karno zaman dulu. Yeah. Jadi dia punya gagasan tentang bagaimana Afrika tidak dijajah lagi oleh negara-negara Eropa. Bagaimana Afrika ini bersatu menjadi negara yang berdikari, yang berdaulat dan seterusnya. Nah, itu disambut oleh beberapa pemimpin Afrika yang lain ya. Makanya ide tentang Afrika yang bersatu ini sedang menggaung. Dan ya salah satu yang mendukung misalnya adalah Presiden Afrika Selatan namanya Cyril Ramaphosa. Ya, di dalam konferensi BRIC baru-baru ini juga dia bicara tentang itu, bagaimana Afrika harus mulai dengan yang namanya kedaulatan. Apalagi mereka sadar mereka punya banyak sumber daya, ya, sumber daya alam dan seterusnya. Nah, ini Kang Gagan, sejauh ini bagaimana teropongnya terhadap fenomena di Afrika ini, Kang Gagan? Iya, jadi kalau, ya terima kasih sebelumnya. Memang satu peristiwa itu kan tidak terlepas dari kaitan dengan peristiwa sebelumnya kan ya. Jadi ada kaitan sebelumnya tuh ada yang namanya Brexit, kemudian ada yang namanya, kemudian sekarang ada yang namanya BRICS. Ada yang namanya ECOWAS dan sebagainya. Tapi itu sebenarnya satu cerita, satu runtutan cerita gitu. Oh, ini saling terkait dalam pandangan Kang Gagan. Iya, saling terkait. Jadi kan kalau kita ngelihat juga masalah itu kan ada yang dilihat dari secara kualitatif maupun kuantitatif lah ya. Nah, saya ngelihat Afrika itu dari skala yang namanya kuantitatif gitu. Tapi secara kemudian dikala kuantitatif itu dikumpulkan itu menjadi kualitatif. Timbullah yang namanya, ada satu kata yang namanya jajahan. Ya, jajahan. Jadi bagaimana negara-negara yang tadinya kualitatif kemudian menjaring yang kuantitatif, ya, dianggap masih longgar, wilayahnya luas, sumber dayanya banyak, tapi kebetulan masyarakatnya tuh tanda petik ya, masih bisa diarahkan. Masih bisa diarahkan. Nah, disinilah yang akhirnya timbullah yang namanya daya tawar lah ya. Jadi bagaimana kalau di sana kan mungkin yang dominan adalah Perancis dan Inggris ya. Kayak sekarang ada satu negara yang baru ada military coup tuh yang namanya Niger gitu ya. Yang tetangganya adalah Nigeria gitu ya. Yang kemudian Niger itu adalah jajahan Perancis, Nigeria itu adalah jajahan Inggris. Jadi kita bisa ngelihat peta besarnya itu adalah bagaimana negara-negara yang tadi disebut kualitatif tadi, negara-negara tanda petik secara historikal adalah penjajah, itu tuh mengumpulkan. Jadi seperti ibaratnya mereka tuh ketapel lah, kayak ketapelnya gitu. Jadi kalau mereka kuat di sana, dia akan bisa melontarkan istilahnya pelurunya itu ya ke seluruh dunia gitu. Jadi kita bisa ngelihat ada namanya Commonwealth ya. Kalau di Inggris itu kan istilah ada negara-negara Commonwealth gitu kan. Kalau di Afrika Barat itu ada namanya ECOWAS dan sebagainya. Ada Uni Afrika kan gitu ya. Nah itu tuh sebenarnya bentukan-bentukan bagaimana akhirnya memperkuat satu jalinan cerita ini gitu. Yang kemudian katakan antitesisnya itu adalah bagaimana negara-negara yang berseberangan dengan
negara-negara tadi ya, seperti Prancis dan Inggris berusaha untuk melepaskan diri. Oke. Dengan dibantu oleh lawan-lawan dari negara-negara tadi. Lawan-lawan dari Prancis dan Inggris. Inggris. Oke, kita tarik mundur ke belakang, Kang. Kan sebetulnya soal penjajahan ini juga pernah kita alami ya secara de jure. Dan sekarang de jure kita tidak dijajah, tapi secara de facto sebetulnya kita masih dijajah. Dan kita punya kesamaan dengan Afrika. Kita punya banyak sumber daya. Betul. Itu yang menarik negara-negara yang kurang sumber daya untuk datang ke kita dan kemudian melakukan tindakan penjajahan. Betul. Dan sebetulnya kita punya semacam keprihatinan yang sama dengan negara-negara Afrika yang itu zaman dulu kemudian menjadi dasar Bung Karno menggelar konferensi Asia Afrika. Betul. Itu kan sebuah manuver untuk menciptakan tatanan dunia yang baru yang berbeda dengan apa yang sudah diset oleh mereka yang tadi. Negara-negara yang dianggap superior, ya, negara-negara yang kemudian melakukan aksi kolonialisme dan imperialisme. Nah, jadi intinya adalah Afrika ini menarik perhatian bagi para negara-negara yang superior ini, dan ya terjadilah apa yang disebut sebagai aksi penjajahan, dan dari situ kemudian mereka bisa melakukan manuver ke segala penjuru dunia. Tapi sekarang ini kayak ada arus balik. Negara-negara yang semula menjadi objek penjajahan sekarang mau bangun, mau bangkit, dan dia dibantu oleh lawannya yang tadi ya. Tapi ngomong-ngomong, dalam penelitian Kang Gagan, Afrika ini punya apa sehingga dia sangat menarik buat negara-negara Eropa seperti Prancis, Inggris, dan teman-temannya? Jadi kalau yang saya lihat tuh Afrika tuh kan sebetulnya dibangun oleh budaya yang sangat terbuka ya. Oke. Jadi manusia tuh selalu akan mengatakan welcome tanpa banyak curiga, orang Afrika tuh. Itu kayak di Indonesia dong sebetulnya zaman dulu. Jadi kemudian dipelesetkan menjadi orang-orang yang bodoh kan gitu ya. Oke. Tapi sebetulnya basicnya itu secara budaya itu mereka punya tari-tarian untuk apa? Menyambut tamu. Selamat datang ya. Kemudian memuliakan tamu dan sebagainya. Dan itu secara kultural memang mereka tuh bukan bangsa yang memang senang dengan permusuhan. Oke. Makanya pada dasarnya mereka betul, bangsa yang bersahabat. Betul. Tapi itu juga mungkin karena rasa persahabatan itu yang kemudian dimanfaatkan. Karena mungkin kelihatannya keras orangnya gitu, tapi sebetulnya tuh di balik hatinya tuh jauh lebih sensitif gitu orang-orangnya tuh. Nah, di sini yang akhirnya yang dimainkan tanda petik bagaimana orang-orang luar itu tanda petik menjarah atau merusak Afrika itu dengan cara dia berhadapan dengan bangsanya sendiri. Jadi teknik kalau di kita namanya divide et impera, adu domba. Betul. Jadi antara satu bangsa Afrika dengan bangsa Afrika yang lain diadu domba. Betul. Nah, pasti kan ada tujuannya, penguasaan wilayah. Betul. Nah, satu wilayah dikuasai pasti kan ada sesuatu yang menarik ya, sumber daya. Betul. Sumber daya apa yang sebetulnya dimiliki oleh Afrika? Apakah memang benar mereka punya emas, punya permata, punya logam tanah jarang? Iya, kalau saya sih sebelum masuk ke dalam komoditi ya, yang menarik itu adalah hukum dasar dunia ini adalah kan supply dan demand. Oke. Supply dan demand. Jadi bagaimana awalnya memang katakanlah mungkin Afrika punya sumber daya gitu ya, sumber daya alam lah gitu. Itu bisa memenuhi misalnya di Eropa dan sebagainya atau Amerika dan sebagainya ya. Tapi kemudian ada juga wacana kemudian bagaimana akhirnya tuh gimana yang sumber daya alam itu tuh akhirnya sama mereka dibeli sendiri, sama mereka akan dibeli lagi gitu. Dengan repackage namanya. Jadi repackage itu yang membuat jadi harganya jadi lebih mahal. Dan otomatis mereka juga lama-kelamaan mereka tidak bisa membeli. Yang tidak bisa membeli ini adalah orang Afrika sendiri. Dan akhirnya mereka akan more and more untuk digging dia punya sumber daya alam tadi gitu. Itu yang pertama, digging ya, menggali dan akhirnya karena nggak mampu lagi dia harus hutang. Dan yang paling enak memang kuantitatif gitu. Yang diarahnya. Kenapa? Karena dia akan mempunyai kebutuhan yang besar. Karena industri kalau nanti di Eropa atau di Amerika dan negara-negara sekutunya itu kan memang terbatas ya. Pasarnya kecil. Pasarnya kecil. Tapi kalau katakanlah seperti
barang dari sini ya kita lempar ke Eropa dengan brand Eropa misalnya, itu dilempar lagi ke sini dengan Beda. harga yang katakanlah dengan euro gitu ya, dengan bilangan euro atau US dollar, mereka juga akan, oh mahal juga ya. Padahal sebetulnya tuh barang itu ada di situ. Iya, iya. Jadi sebenarnya pasar itu, kalau saya bilang katakanlah pasar telanjang lah ya. Jadi ini udah nggak diapa-apain juga, mereka tuh udah butuh gitu, sangat membutuhkan. Kalau dia ngelempar ke Cina gitu, mereka udah jauh lebih siap, ya, dengan infrastruktur, dengan katakanlah mentalitas bahwa mereka harus bekerja seperti kayak layaknya mesin lah gitu. Nah, sedangkan di Afrika sendiri kita ingat kasus pertama kali Bitcoin terjadi, misalnya di Amerika dan Asia dan sebagainya, tapi tetap lemparan meledaknya itu setelah dilempar ke Afrika. Ke Afrika. Ya. Di Afrika itu kemudian bergumul, orang tuh kemudian menjadi gumulan yang banyak, orang kuantitatif yang banyak, akhirnya menjadikan valuasinya si Bitcoin itu menjadi melangit gitu. Saya coba ini ya, perinci Kang ya. Jadi negara-negara yang dianggap superior ini itu menjadikan Afrika sebagai tempat di mana mereka bisa mendapatkan sumber daya yang murah, termasuk sumber daya alam kan, apapun bentuknya itu, bisa minyak, bisa emas, bisa uranium bahkan. Betul. Tapi pada saat yang sama dia juga menjadikan Afrika sebagai pasar, karena jumlah penduduknya sangat banyak dan beberapa hal bisa diledakkan secara marketing di tanah Afrika. Betul. Ya. Nah, berarti di sini memang ada grand designernya dong. Ada yang sangat cerdas. Tapi kecerdasannya kemudian dilandasi oleh yang namanya greedy atau keserakahan. Kan memang aksi kolonialisme itu kan dasarnya pasti ini. Betul. Jadi pihak-pihak yang punya kekuasaan, punya kecerdasan, dia memandang orang lain bodoh. Sumber daya milik orang lain, dia pikir dia bisa rampas. Tapi pada saat yang sama, dia menjadikan orang-orang, bangsa-bangsa, negara-negara yang dirampas sumber daya juga sebagai market kan, gitu. Betul. Itu memang kurang ajar sih. Jadi kolonialisme itu sebetulnya ya tindakan bajingan ya. Tapi memang itu yang terjadi, dan sekarang kita sama-sama melihat berarti bahwa ini ada arus balik dari orang-orang Afrika. Mereka sadar bahwa selama ini istilahnya mereka dipelokotoin ya, dianggap bodoh dan dibodoh-bodohin ya, sehingga mereka kehilangan harkat martabat, kehilangan kemerdekaan sesungguhnya, dan saatnya mereka merebut kembali apa yang selama ini dirampas sama orang. Kang Gagan melihat begitu? Saya sih ngelihatnya mungkin karena memang satu fakta sejarah, dan kedua memang kenapa itu disebut Afrika, memang ada satu hal yang kalau menurut saya ngelihatnya tuh dari jauh tuh ngelihatnya mereka tuh kayak meja karambol ya. Jadi kalau seseorang mau jaya tuh harus berani mental ke sana dulu gitu. Baik kubu yang disebut pro Amerika maupun misalnya sekarang ada yang namanya pro Rusia lah gitu. Jadi ini ada pemain yang disebut sebagai Rusia ini. Ini yang sekarang lagi mendukung Afrika karena Afrika mau membebaskan dirinya dari negara-negara Eropa. Betul. Jadi kita sama aja, kalau mungkin kayaknya nggak nyambung gitu. Tapi kita lihat kalau di fakta alam tuh kenapa terjadi tsunami kan gitu ya. Sebenarnya tsunami itu kan ada patahan di tengah ya. Dia ada retakan, patah, kemudian airnya kan menjadi seolah-olah surut ya. Terus kemudian begitu air udah surut ngumpul kan dia akan kembali jauh lebih besar gitu. Nah, Afrika tuh memang sejauh ini memang karena memang mereka tercipta tuh untuk pecah ya. Semua tuh faksi-faksi udah begitu kuatnya gitu ya. Ada yang memang itu pro Prancis, ada yang pro Inggris, ada yang pro perubahan dan sebagainya. Agendanya begitu banyak gitu. Jadi kita juga mungkin bukan berarti kita nggak ngelihat BRICS ini sangat baik karena sebagai sebuah balance lah ya. Karena sekarang juga per Agustus ini tuh udah paling tidak udah sekitar 31,2% ya. Keuangan dunia tuh paling tidak mereka udah ambil gitu. Yang tadinya tuh bisa dibayangkan Euro dan Amerika tuh USD tuh udah menguasai 82%. Nah sekarang balik lagi, kalau kita ngelihat repackage atau re-export gitu ya, itu kan sebetulnya yang terjadi itu adalah bagaimana memperbaiki valuasi kan. Jadi yang katakanlah tadinya Rp10 masuk ke daerah yang baru, kemudian di situ ada Rp10.000 gitu. Nah
Jadi realnya itu sebetulnya harganya di 10.000. Padahal sebetulnya di pasarnya kan seperti itu. Dan itu kejadian juga kan di mana-mana ya, termasuk di negeri ini gitu. Di petani cuman berapa, nanti begitu di udah pasar udah ya beda. di pasar udah berbeda gitu. Makanya akhirnya penjajahan di petani itu nggak akan pernah beres gitu. Kenapa ya? Karena itu tadi ada supply dan demand. Awalnya hanya supply dan demand, tapi kemudian muncullah keserakahan gitu, muncullah penguasaan gitu. Dan kemudian berujung pada ketimpangan. Ya. Dan ketimpangan itu memang menurut mereka harus terjadi karena ekonomi itu memang harus timpang, kata teori ekonominya ya. Padahal sebetulnya bukan masalah, kalau menurut saya bukan hanya masalah timpangnya yang kemudian menjadi ekonomi berjalan, tapi bagaimana akhirnya tuh ada swap ya, ada pertukaran. Nah pertukarannya kemudian ditandai dengan tadi perbedaan valuasi. Seperti kayak Amerika belanja ke Meksiko, itu kan Meksiko ada merasa beruntung dikasih buah yang paling bagus, sayur yang paling bagus. Padahal di Amerika sendiri itu sangat murah gitu. Nah pas Meksiko melakukan katakanlah demo lah, petaninya nggak mau ngirim ke Amerika, itu udah jadi lain cerita gitu. Amerika karena udah sangat tergantung. Sama juga dengan Inggris yang tadinya, Inggris itu kan posisinya tuh tidak strategis sebenarnya dalam kondisi Brexit itu ya. Jadi dia sangat tergantung sama Irlandia dan sekitarnya. Jadi pas begitu dia melakukan itu, ya otomatis dia akan sangat tergantung kan. Dia harus nego-nego lagi lah gitu. Cuman kalau nggak dilakukan, ya dia juga akan kemakan gitu. Kalau kemakan oleh daerah sekitarnya yang valuasinya lebih rendah daripada dia. Baik, kita kembali ke Afrika. Ya kalau saya tetap melihat ini ada satu fenomena yang positif dan konstruktif ya, tentang bagaimana semangat beberapa pemimpin Afrika untuk Afrika bersatu. Karena memang seperti yang disampaikan oleh Kang Gagan, di masa lalu, ini seperti negeri yang memang tercipta untuk berpecah belah. Ya itu kan sebuah pernyataan karena ada fakta di lapangan bagaimana antar faksi, bahkan antar suku itu bisa perang habis-habisan dengan ya mengorbankan banyak hal ya. Nah itu yang kemudian membuat ya kesejahteraan rakyat Afrika juga menjadi terlambat untuk tercipta karena energinya habis untuk berperang, dan kemudian ini mengokohkan yang namanya kolonialisme. Nah sekarang justru harusnya lagi berbalik nih, mereka ingin bersatu, kemudian ingin menjadi negeri yang berdaulat, dan kalau bisa di Afrika itu cuma ada satu presiden, itu cita-citanya mereka. Nah Kang Gagan bagaimana melihat hal seperti ini? Apakah ini perspektif, realistis, atau cuma khayalan? Jadi arus yang kalau saya baca, arus dari kan pertama kali yang terjadi itu adalah begitu Afrika dibombardir ya, di masa lalu itu adalah terjadilah yang namanya perbudakan ya. Kalau sekarang mungkin ada yang namanya pengungsi kan gitu. Nah pengungsi itu kemudian satu generasi tinggal di sana, anaknya lahir di sana, dan kemudian mereka menjadi orang di negara yang pernah menjajah mereka kan gitu ya. Pemikirannya menjadi dua. Ya ada yang memang kemudian menjadi total menjadi negara asalnya, merasa jadi itu negara yang menjajah itu adalah negara asalnya. Tapi di lain sisi juga ada satu generasi yang melihat bahwa ini kok negara asal saya ini kok dibeginikan gitu. Merasa dia punya induk yang diperlakukan tidak adil. Ya betul, bisa dikatakan dia tuh lost generation lah ya. Ada satu yang patah gitu, yang nggak bisa diperbaiki gitu. Ada satu luka batin yang nggak bisa diperbaiki. Nah, di sini yang saya ngelihat tuh bagaimana orang-orang yang ada di negara yang telah menjajah mereka itu membangun perlawanan tuh dengan media. Jadi tanpa mereka juga yang tinggal di negara yang bersangkutan ya, misalnya kayak ada di Prancis, ada di Inggris, ini juga gaungnya nggak akan mungkin kelihatan gitu loh. Dan kemudian juga disambutlah oleh pemimpin-pemimpin muda juga yang setelah mengenyam pendidikan di luar negeri, di mana kemudian pulang ya, seperti kayak kita zaman dulu lah ya, timbullah ada Jong Java, Jong Sumatera dan sebagainya, timbullah pergerakan ini. Ya memang kata disebut apa ya, militer itu adalah buruk, itu memang yang selalu didorongkan oleh Barat gitu, bahwa sebenarnya militer tuh pasti namanya coup d'etat gitu kan, ini pasti namanya pemberontakan lah gitu, dari pemerintahan yang sah. Sementara hasil pemilu dari hampir semua negara-negara yang tergabung di ECOWAS, misalnya sekarang kasusnya Niger gitu ya, itu tuh semua nggak legitimate gitu. Semuanya tuh hasil pemilunya tuh diragukan. Nah ini yang dituduhkan ini rekayasa
kekuatan pasar lah ya, Betul. sehingga yang terpilih tidak legitimate. Betul. Dan kemudian kalaupun militer bangkit mengambil alih kekuasaan sebetulnya lumrah ya, karena Betul. sebetulnya yang dikudeta juga tidak legitimate. Iya. Nah ini memang kalau kaitannya misalnya dengan, kan kita kan bukannya sekedar mengamati kan gitu ya. Misalnya kami ya, saya dengan teman-teman tuh berusaha untuk melihat apa yang bisa kita lakukan di situ kan gitu ya. Karena kan kita hanya bukannya sekedar jadi komentator ya, atau ya pengamat atau komentator, tapi bagaimana kita kemudian masuk gitu ya. Bagaimana kemudian kita bisa ikut bareng-bareng lah di perubahan ini. Nah, yang saya ngelihat adalah bagaimana kita mendorong gitu ya, membangun mental dari pemimpin-pemimpin muda ini, baik yang kubdetat dan sebagainya. Untuk apa ya? Kata orang bilang tuh kita ikut ngeramein lah gitu, ikut mendorong, menyemangati kan gitu. Untuk apa ya? Itu tuh untuk balance-nya dari satu permainan dunia yang besar ini kan gitu. Dan itu sebenarnya cukup sederhana melakukannya gitu, karena masing-masing orang kan punya stres yang sama kan gitu ya, punya kekhawatiran yang sama gitu kan. Bagaimana, apakah perjuangan ini berhasil apa tidak kan? Kalau saya sih nggak mau berspekulasi apakah ini berhasil atau tidak, karena kami juga kan ikut berjuang gitu loh. Artinya sebetulnya Kang Gagan merasa apa yang sedang terjadi di Afrika itu bagian dari perjuangan dirinya Kang Gagan. Iya. Iya, jadi Kang Gagan sendiri punya visi bahwa Afrika ini harus menjadi sebuah kawasan yang berdikari, berdaulat, merdeka, ya. Jadi harus ada kesetimbangan baru di tataran global. Pemain-pemain lama yang terlalu mencengkeram ya harus mulai mengurangi cengkeramannya supaya kehidupan di bumi lebih harmoni. Betul. Ya, dan Kang Gagan melakukan tindakan-tindakan yang tadi menggunakan brain miracle ya, supaya gerakan-gerakan di Afrika ini terus langgeng, para pemimpin mudanya. Ya tadi menurut saya agak ajaib sih. Ajaib ya. Saya kayak melihat Ibrahim Traore yang presiden Burkina Faso itu ajaib. Oh, ini kok orang nggak lucu ya. Maksudnya dia punya nasionalisme, dia berani gitu ya. Susah kan nyari tentara kayak begitu. Itu kan sebenarnya kalau kita ngelihat kaitannya dalam keseharian tuh kan nggak bisa bohong, kita tuh setiap bangun tidur itu kan kita butuh mood booster ya. Kayak hari ini saya mau ngapain ya gitu. Apa yang bisa saya lakukan untuk hidup saya atau untuk hidup orang banyak kan gitu. Itu sebenarnya mungkin cuman ya bisa 2 jam dalam 24 jam gitu ya. Kita bermimpi melakukan sebuah perubahan. Nah, ini juga yang kita mau coba dorongkan gitu ya buat para pemimpin itu gitu. Karena pengalaman kita juga hal yang sederhana ya. Kenapa katakanlah seorang sales itu nggak bisa menjual gitu ya. Padahal tadinya dia seorang sales yang bagus ya. Karena ternyata dia ada masa yang namanya frustasi, dia tidak bisa menjual, dia merasa trauma dengan sesuatu kan gitu. Sebenarnya itu kajiannya hampir sama. Nah, pada konteks ini berarti yang dilakukan Kang Gagan itu bahasa sederhananya gimana ya? Menggunakan keajaiban otak, mentransfer gelombang tertentu kepada orang-orang di Afrika supaya kemudian terjadi sebuah perubahan yang nyata dalam perilaku, dalam mentalitas, yang kemudian nanti membuahkan sebuah pergerakan menuju pada apa yang kita impikan sebagai kemajuan. Betul. Berarti ya ini adalah cara kerja yang ini kayak tidak rasional, tapi sebetulnya mungkin ya. Jadi kita yang ada di Jakarta, ada di Bandung, itu bisa memberikan energi kita buat orang-orang yang sedang berjuang di Afrika demi sebuah tatanan yang baru, yang berbeda, yang harmoni. Itu mungkin ya? Sangat-sangat mungkin. Karena sebenarnya kayak seperti kita Saya mau tanya, Kang Gagan ini latarnya dukun atau akademisi? Kenapa kok bisa ngomongnya kayak begini? Ya, ini kan kayak dunia pedukunan. Coba saya ingin tahu dulu Kang, sebelum bicara Afrika lebih jauh ya. Ini kok ada yang lucu gitu ya, kayak bercanda ini ya. Jadi coba Kang Gagan gimana bisa ketemu sama brain miracle ini ya. Dan ini ya yang unik buat saya, tidak hanya untuk kepentingan personal, tetapi kepentingan kita secara kolektif sebagai umat manusia. Ini dapatnya di mana? Tapi Kang Gagan tuh pernah sekolah di mana gitu? Atau jangan-jangan nggak pernah sekolah jadi kayak begini? Saya sekolah wajar-wajar aja gitu, kuliah juga wajar. Kuliah di mana? Saya dulu di psikologi di Deakin University di Deakin University di Victoria, Australia. Di Victoria, Australia. Oh, jadi bukan dukun ternyata, bukan. Nggak punya dupa. Jadi Kang Gagan ini lulusan dari
satu perguruan tinggi di Australia ya. Iya. Oke, tapi kok kenapa jadi kayak begini, kayak nggak masuk akal begini ini ya, pilihan-pilihan hidupnya? Sebenarnya sih masuk akal ya. Misalnya contoh, mungkin banyak orang yang bisa bermeditasi, tapi saya kadang-kadang senang untuk berpikir gitu. Jadi apa yang saya terima tuh saya coba pikirkan gitu. Misalnya contoh gini, kalau orang bisa kemampuan untuk, misalnya salah satu contoh aja ya, satu bab di meditasi itu kalau kita berani nggak kita bernafas misalnya gitu ya. Bernafas, kemudian menghembuskan nafasnya sendiri, ya mungkin itu kajiannya Mas Setio ya. Tapi saya memberanikan diri untuk bagaimana otak itu mencerna gitu. Oke. Nah, kebanyakan nafas yang terjadi itu, nafas kehidupan itu adalah nafas global. Oke. Jadi orang tuh hanya mengikuti nafas orang. Makanya pas begitu orang turun, kita juga jadi turun. Oh. Padahal sebetulnya begitu katakanlah kita ambil nafas, kemudian nahan sebentar gitu ya, atau kita ambil nafas, kita merasakan nafas kita sendiri. Itu adalah nafas kita. Kita punya keputusan atas nafas itu gitu. Jadi kita tidak hanyut dengan apa yang menjadi emosi orang lain, betul. pikiran orang lain. Betul. Yang kebanyakan nafas itu nafasnya nafas massal. Nah, kalau kita masing-masing orang itu bisa tahu nafas kita, otomatis kita juga akan tahu sebenarnya. Sebetulnya faktanya adalah orang itu nggak sadar akan nafasnya. Iya. Ya, semuanya kan berjalan otomatis. Betul. Jadi ya orang hanyut di dalam sebuah pergerakan tanpa kesadaran sebetulnya. Betul. Dan itu yang membuat banyak orang gampang untuk di mind control atau mind programming. Ya. Ya. Karena orang tidak ada dalam kesadarannya. Jadi Kang Gagan justru kata dasarnya itu adalah sadar akan nafas kita sendiri. Betul. Itu menjadi pijakan dasar untuk menciptakan ya dunia kita sendiri, dan Betul. lebih lanjut adalah membangun dunia yang berbeda, yang lebih harmonis sesuai dengan idealitas kita. Ya, misalnya kalau kita sudah biasa berlatih kan kita kan akan terasa ya. Misalnya kata nggak usah jauh-jauh, misalnya pergi ke Semarang gitu. Kita cuma ambil nafas tuh yang ini kayak nggak ada beres nih di sebelah kanan, sebelah kiri. Itu tuh udah langsung kerasa gitu. Jadi Kang Gagan punya kepekaan, punya ketajaman sense untuk bisa mengerti ada yang nggak beres di sekeliling. Iya. Oh. Artinya semua orang juga bisa sebetulnya. Sebetulnya semua orang bisa gitu. untuk Cuman tahu kan orang ini jujur apa enggak. Iya. Oh, orang ini. Cuman kan masalahnya alam bawah sadar kita tuh tidak pernah dilatih untuk sadar kan. Alam bawah sadar kita tetap nggak sadar gitu. Iya, iya, iya. Jadi seperti kayak mimpi, orang cari perimbonnya mimpi. Ya sebenarnya kan kita bisa baca sendiri itu sebetulnya. Nah, ini juga sama di salah satu negara. Kenapa punya ide terlalu jauh? Karena kita ngelihat kok di sini kok udah nggak enak betul gitu di hati tuh. Ini kayaknya harus ditarik gitu. Minimal kita nggak melakukan perubahan yang sangat signifikan lah ya, atau masif gitu, atau sampai merubah dunia gitu. Tapi paling nggak kita ngebalance lah gitu. Sampai agak deket lah gitu. Misalnya kayak tadi ya 32,1 misalnya. Di compare tuh 82% keuangan dunia itu ada di Eropa dan di Amerika gitu. Ini kan selamanya timpang. Nah, dikala timpang, kita akan memilih untuk hidup di Singapura. Kita akan memilih hidup di Amerika. Kenapa kayak begitu? Karena ada selisih. Ya, sebetulnya dengan ketimpangan diperbaiki, dunia sudah berubah, Kang. Betul. Misalnya kalau udah sedikit, agak deket Iya. aja gitu. Jadi kita mau di Afrika boleh, kita mau di Amerika boleh. Jadi kita akan selamanya merasa kita juga akan bangga. Otomatis kebangsaan juga naik, nasionalisme akan naik. Kenapa? Karena apa? Kita merasa beruntung gitu loh. Jadi kalau dalam bahasa saya, kita ini misalnya karena kita hidup di Indonesia, itu mencoba untuk menjadikan negeri kita ini sebagai negeri yang surgawi. Sehingga kalau untuk menemukan kehidupan surgawi, kita nggak usah pindah ke Singapura atau pindah ke Swiss. Kita cukup di sini, kita bangga dan bahagia sebagai bangsa Indonesia. Nah, dalam konteks Afrika, ya begitu juga. Mereka bisa menjadikan tanahnya, negerinya sebagai tanah dan negeri surgawi, sehingga mereka nggak usah menjadi imigran, nggak usah ikut Joshua menjadi pemain di PSG gitu ya, atau Sadio Mane harus main sekarang di Arab ya, karena dengan hidup di Afrika juga mereka bisa makmur. Dan intinya begitu ya. Dan satu poin yang paling penting juga adalah kalau memang situasi yang memang sudah tidak bisa diatur, ya kita harus berani ngatur. Ya. Harus ada yang tegas gitu. Kita atur sekalian gitu. Ya, dan ini kita kan ini bukan politisi nih, kita ini bukan pemimpin negara juga ya, minimal belum lah ya. Tapi kita tetap bisa bekerja ya dengan yang namanya brain miracle ini. Ya, kita bisa paling tidak satu hari itu bisa 20 negara. Memberikan pengaruh gitu ya. Dari pemilihan perdana menteri ini kayak kita ini kayaknya terlalu ke kanan nih, atau sayapnya terlalu ke kiri kan gitu. Ini udah nggak balance ya, kita main ikut gitu. Kang Gagan pernah nggak ketemu dengan teman-teman waktu kuliah di Australia dulu? Dianggap gila nggak dengan cara kayak begini?
Ya sampai sekarang juga masih sih ya. Kalau Masih ketemu atau masih dianggap gila? ya, gila. Karena akhirnya apa? Ternyata pasarnya yang gila ini juga ada. Oh iya iya. Pasarnya ada. Oh, Artinya jadi tetap tetap ada yang butuh orang-orang gila kayak Kang Gagan ya. Dan saya juga berani mengundang Kang Gagan dengan segala kegilaannya. Karena kalau saya ngundang yang nggak gila nggak asik lah ya. Karena saya juga gila. Baik Kang Gagan, kita stop dulu yang sesi 1 kita di hari ini. Nanti kita sambung dengan edisi berikutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman semua. Hari ini kita diskusi tentang Afrika yang sedang bergerak menuju the unity of Africa, dan kita mensupport mereka dengan energi kita, dengan kekuatan kasih murni kita, agar Afrika menjadi tanah dan benua surgawi. Nanti kita akan sambung lagi Kang Gagan. Sampai jumpa. Selamat siang buat teman-teman semuanya.